Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum, kata firman Allah. Bukan saya yang bilang, walaupun melalui perantaraan saya perkataan ini. Dan juga saya mau katakan, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Dan sebab apa? Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pilihlah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Yesus memberkati, kiranya di malam hari ini tetap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami, mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami sungguh mencari Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membawakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Tema kita adalah Tuhan menginginkan orang percaya yang bersemangat. Ya, Tuhan menginginkan orang percaya yang bersemangat. Ya, itu harus ada apinya, harus ada power yang dari Tuhan itu dalam kehidupan orang yang percaya. Dalam perkataannya adalah penyampaian firman Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kita bergumul bersama dengan Allah, kita menyampaikannya dengan percaya kepada Tuhan bahwa Dia berkata firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang kuperintahkan kepadanya. Dia akan berhasil sesuai dengan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kita yakin dan percaya Allah lah yang akan memakai mulut kita untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Nah, jadi Allah ingin orang-orang percaya yang bersemangat. Itu sebabnya orang-orang yang percaya bersemangat itu harus memiliki apa? Apinya Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan hidup beriman kepadanya. Kita tahu ketika kita beriman, kita berkenan kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang kita baca tadi. Tapi jauh daripada itu, ketika kita beriman, kuasa daripada Allah mengalir. Bahkan dikatakan kita mengalahkan dunia ini. Siapakah yang mengalahkan dunia? Mereka yang beriman. Siapakah yang menghancurkan perbuatan-perbuatan dosa? Mereka yang beriman. Siapakah yang membebaskan orang-orang yang tertawan? Mereka yang memiliki iman. Siapakah yang mampu mengusir setan-setan dalam nama Yesus? Mereka yang memiliki iman di dalam nama Yesus. Siapakah yang mampu membebaskan mereka-mereka yang tertawan? Mereka yang memiliki iman. Siapakah yang menumpangkan tangan bagi orang-orang sakit mereka sembuh? Mereka adalah orang-orang beriman. Itu sebabnya Tuhan membutuhkan orang-orang yang penuh dengan semangat, pelayan-pelayan yang penuh semangat, orang percaya yang penuh semangat, penuh api Tuhan. Karena dari dalam membara api Tuhan itu menggelegar bagaikan apa itu? Gunung yang menggelegar itu, yang mengeluarkan percikan api yang indah ketika mau terjadi erupsi. Wah, saya pernah lihat itu di Manado, api yang lagi seperti kembang api begitu indah. Ya, tahun berapa itu saya lupa. Tapi lagi saya ada di mana itu, di Minahasa pada waktu itu.
Sudah lupa juga saya daerahnya. Oh, Tombatu ya. Jadi di situ saya melihat begitu indah. Wow. Percikan bunga api dari Tuhan. Dan begitulah kalau api ilahi itu ada dalam hidup kita. Indah kelihatan. Dan saya mau katakan kita harus penuh dengan semangat. Yang kedua kata firman Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi kalau kita katakan kita orang yang bersemangat dalam Tuhan, tapi kita tidak percaya, ya kalau kita pun percaya abal-abal, karena setan pun percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi setan tidak pernah melakukan kehendak Bapa, tidak pernah melakukan kehendak Yesus, tidak pernah melakukan kehendak Roh Kudus. Setan percaya dan bahkan gemetar. Ada banyak orang percaya, tapi tidak gemetar kepada Allah, justru menganggap rendah, justru mengabaikan Tuhan, justru menentang Tuhan. Hebat. Tapi firman Allah yang kita baca, kalau orang itu berpaling kepada Allah, mereka harus percaya bahwa Allah itu ada. Walaupun mungkin melalui proses yang begitu luar biasa. Seperti saya, cukup panjang diproses oleh Tuhan. Untuk bisa mempercayai Dia dengan sungguh, itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Saya bukanlah orang yang begitu mudah untuk percaya. Saya ini orangnya kolerik. Dan penuh dengan segala perhitungan dan lain sebagainya. Dan saya, ketika saya mengatakan adakah kekuatan Tuhan untuk bisa menjawab dalam waktu yang singkat, dan mungkin tidak ada orang yang berani mengatakan dalam 3 hari, kalau tidak saya tinggalkan kamu. Berarti kalau tidak dia bukan Tuhan. Bayangkan andai kata Tuhan tidak menjawab saya, terhilanglah saya. Tapi Tuhan itu mantap. Dia tahu bahwa saya bukan bermain-main untuk meminta kepadanya, walaupun dalam arti hanya ingin menguji dia, memang dia ada atau tidak. Karena seperti Anda tahu, seperti Samuel ketika dipanggil oleh Tuhan, dia belum mengenal Allah. Jadi dia datang kepada Imam Eli, apa Bapak gitu ya. 2 kali, 3 kali, yang keempat, oh nanti kalau kamu dipanggil Tuhan lagi, bilang kepada aku ini Tuhan, berkata-katalah, aku siap mendengar. Jadi dia responi panggilan Tuhan itu. Dan pada akhirnya dia mendapatkan saya besok akan saya menyampaikan itu. Dan di akhirnya dia responi dan dia betul-betul menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dan dia juga tidak menyembunyikan, karena dia percaya ada Allah yang akan membela dia. Dan Imam Eli juga tidak betul-betul meminta apapun kata Tuhan harus kamu katakan dengan benar. Tapi saya tidak sedang berbicara soal itu dulu. Nah, jadi yang mau saya katakan ialah bahwa kita harus percaya. Lalu yang ketiga harus dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Saya seringkali ketika dikatakan ayat mencari Allah, saya akan selalu ingat kata Mazmur 119 ayat 58. I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to your promise. Jadi pemazmur ini berkata, aku telah mencari engkau dengan segenap, mencari wajahmu dengan segenap hatiku. Berkemurahanlah kepadaku menurut janjimu. Itu sebabnya kita katakan orang yang mencari Allah, dia mendapatkan upahnya, mendapatkan pertemuan dengan Tuhan. Lalu dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10 dikatakan, I seek you with all my heart. Aku mencari engkau dengan segenap hatiku. Lalu apa? You don't
Hide your comment from me. Jangan sembunyikan perintah-perintahmu daripadaku. Wow, luar biasa. Jadi dia mencari Tuhan hanya untuk apa Tuhan? Katakanlah firman-Mu apa. Dan kita tahu bahwa Samuel itu tidak membiarkan satu pun firman Allah yang disampaikannya gugur. Yang disampaikan Tuhan kepadanya tidak dibiarkan satu pun gugur. Karena Samuel memang orang yang bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Allah, walaupun dia masih dalam tahap pembelajaran. Tetapi dia betul-betul ketika dia tidak mengerti dan ada yang mengajari. Yang mengajari betul-betul walaupun kalau kita lihat perjalanan Imam Eli bukanlah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tapi dia tetap melatih si anak untuk tetap bergaul akrab dengan Tuhan. Dia sudah merasakan bagaimana hubungan dengan Tuhan. Dia juga sudah merasakan bagaimana sakitnya tidak pernah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Yesaya dikatakan di sana, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, seek the Lord while he may be found. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Call on him, panggil dia, berseru kepada dia. While he is near, ketika dia dekat. Jadi ketika orang-orang mencari Tuhan, dia akan menemukan. Dan Alkitab katakan Tuhan akan memberikan upah kepadanya. Apa upahnya? Kita mendapatkan damai, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan berkatnya, kebaikannya, dan kemurahannya, dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang tidak punya semangat, yang tidak punya api dari dia. Tapi Tuhan terus, itulah sebabnya umatnya atau para murid yang ketika dia tidak memiliki semangat, tidak memiliki api, mereka menyangkal Yesus. Tapi ketika mereka memiliki semangat dari Roh Kudus, dan mereka berani membuang nyawa mereka hanya demi membela Yesus Sang Tuhannya itu. Dan itulah sebabnya mengapa orang-orang yang punya api tidak pernah gentar dan takut, karena Tuhan yang menyertai mereka. Doa dan harapan saya, api yang sama dari Tuhan itu akan menyertai setiap kita, siapapun kita, orang-orang yang percaya. Biar semangat ilahi itu terus ada dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih, biarkan semangatmu tetap menyertai kami, dan kuasa-Mu menyertai hidup kami. Dan kami mau berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau langsung berdoa. Dan saya mau katakan kepada engkau, Tuhan hadir dan Tuhan mau menjamah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sakit Bapa di surga, engkau tumpangkan tangan-Mu langsung kepada mereka. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh dalam nama Yesus. Dan oleh jamahan Tuhan engkau sembuh, oleh kuasa Tuhan engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kuasa daripada Tuhan itu dalam hidup. Terima kasih. Kau yang mengalami masalah sulit dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Tuhan adalah solusi dalam semua persoalan kita. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Genggam, jangan lepaskan. Sekaligus engkau menuntun dan menolong mereka mendapatkan yang terbaik darimu. Terima kasih Bapa di surga buat pertolonganmu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat kami mengucapkan terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saking semangatnya. Mau sampai saya bilang mau selamat malam. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.